Ya, dan sementara itu pemirsa pasar wait and see pertemuan The Fed sepekan ini, Wall Street akhiri sesi bergejolak di zona hijau. Ya, sementara itu bursa saham Eropa relatif flat dengan fokus tertuju pada pertemuan Bank Sentral Global. Adapun minyak bergerak lebih tinggi didorong ketakutan pengetatan pasokan. Dan berikut review dan juga update-nya. Kita lihat pemirsa dari penutupan Bursa Amerika Dow Jones Industrial Average dilonjak 0,64%, 31.019. Sementara itu S&P 500 naik 0,69% menjadi 3.899. Nasdaq Composite Index naik 0,76%, 11.535. Ya, dari Eropa indeks DAX di Jerman menguat 0,49% di level 12.803, sementara CAC Prancis turun 0,26% menjadi 6.061. Bursa London ditutup untuk libur nasional. Dari dalam negeri pemirsa dapat Anda cermati di layar, di mana IHSG kemarin ini ditutup menguat 0,37% ke posisi 7.195 dan pergerakan secara sektoral ini lebih banyak ditopang oleh saham kesehatan pemirsa yang kemarin sempat naik di atas 1% di tengah pergerakan dari bursa Asia yang mengalami pelemahan pemirsa, rata-rata melemah seperti yang sudah ditampilkan tadi ya. Ya, kita ke bursa Asia pemirsa. Nikkei Jepang. Ya, Nikkei Jepang dibuka menguat 0,9% di level 27.815 pemirsa ya. Kemudian Kospi dibuka naik 0,82% di 2.374. Straits Times dibuka naik 0,45% di posisi 3.270,88. Dan pembukaan pemirsa dari Hang Seng pagi ini juga terpantau menguat pada posisi 1,08% di 18.765 atau data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Ya, dari bursa Asia kita akan menuju ke pergerakan harga komoditas pemirsa. Untuk minyak WTI menguat 0,33% di level 85,64 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 1,54% di level 24.621,5 dolar Amerika per metrik ton. Dan emas menguat 0,56% di level 1.687,65 dolar Amerika per troy ounce. Dan CPO untuk kontrak Desember melemah 0,76% di level 3.672 ringgit Malaysia per ton. Kemudian pemirsa kita beralih untuk pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Kita saksikan pemirsa untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak pada kisaran 14.977 rupiah. Hampir 15.000 lagi, kemudian rupiah terhadap euro di 15.050 rupiah, rupiah terhadap pound sterling di 17.159 rupiah, rupiah terhadap yen Jepang di level 104,75 rupiah. Demikian review pemirsa terkait dengan bursa global dan pembukaan dari beberapa bursa Asia. Nanti kita akan mengulas ya seperti apa proyeksi IHSG nih Wiki, karena kan kemarin dia menguat sementara Asia sebenarnya rata-rata goyah dan ditutup melemah. Oke, apa yang bisa dimanfaatkan dari pergerakan IHSG dan apa saja indikator-indikator yang menarik untuk bisa dimanfaatkan? Usaha jeda berikut, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama analis, ada beberapa data ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Jepang, ada data mengenai IHK Jepang secara year on year di bulan Agustus. Kemudian juga ada suku bunga utama kredit PBOC dan juga ada neraca perdagangan Malaysia di bulan Agustus dan IHK Kanada secara year on year di bulan Agustus. Dari emiten ada BP yang akan menyelenggarakan RUPS hari ini ya. Nampaknya agak sepi dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu begitu ya, banyak sekali agenda-agenda emiten yang kemudian diselenggarakan begitu. Kita sudah terhubung pemirsa melalui video conference bersama dengan Mas Michael Yoh Trimega dari Trimega Sekuritas, merupakan technical analis dari Trimega Sekuritas. Selamat pagi Mas Michael. Pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Langsung saja Wiki ya kita bahas terkait dengan indeks harga saham gabungan kemarin yang masih kokoh menguat di tengah mayoritas bursa Asia yang mengalami pelemahan. Bagaimana analisisnya menanti keputusan dari FOMC meeting ataupun keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika? Sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan bursa Asia ya, bukan hanya kemarin, tapi secara year to date,
Dibandingkan dengan negara Asia lain seperti contohnya China, Kospi, kemudian Hang Seng, Nikkei, itu kita yang tergolong paling kuat. Bukan cuma paling kuat, bahkan ada gap sekitar 20-an%. China sendiri per hari ini year to date itu sudah koreksi 15%, Kospi 23%, Hang Seng 26%, sementara Nikkei Jepang itu 5%. Sementara IHSG year to date itu plus 9% atau mendekati 9%. Jadi fakta ini tuh menarik karena perlu disimak bahwa ekonomi Indonesia saat ini tuh ditopang oleh commodity windfall. Jadi kenaikan harga komoditas karena perang, karena supply chain-nya keganggu, dan selain karena itu juga ada reopening ekonomi, itu membuat GDP kita dan surplus neraca dagang kita itu luar biasa. Kemarin neraca dagang kita itu keluar di angka 5,7 juta dolar, dan itu bahkan jauh dari konsensus yang hanya di angka 4. Bahkan di bulan September ini diforecastingkan bahwa neraca dagang kita akan surplus 1,5% dari GDP. Ini artinya akan menembus angka 6% lebih. So, saya melihat apapun hasil FOMC, apakah suku bunga akan naik 0,75% ataupun 1%, Indonesia akan tetap menjadi salah satu negara yang paling kuat indeksnya dibanding dengan negara-negara Asia lain. Oke, karena ada faktor-faktor fundamental yang menjadi penopang lah ya. Kalau dilihat dari sektor-sektor yang menyumbang penguatan terhadap IHSG, salah satunya adalah sektor kesehatan yang menguat 1,22%. Analisa Anda terhadap sektor ini seperti apa, Mas Michael? Ya, kalau kita lihat sektor kesehatan yang menyokong paling kuat itu mungkin ada di Kalbe Pharma, kemudian ada KLBF, kemudian ada Mika dan Hill. Selain itu, mereka punya market cap juga besar, Mas. Mika sendiri year to date 18%, Hill 35%, dan sektor ini boleh dikatakan tuh salah satu bisnis yang paling natural. Sifatnya tuh mirip dengan consumer staples, karena ini merupakan kebutuhan, termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat, bukan hanya sekedar checking, konsultasi. Jadi perawatan estetik itu enggak akan pernah hilang meskipun COVID saat ini posisinya sudah semakin mengecil di Indonesia. Jadi kesenjangan, kesenjangan antara sektor ini antara satu emiten dengan emiten lain itu jauh. Jadi mesti lebih selektif dalam pemilihan sektor ini. Kesenjangan dalam hal seperti apa, Mas Michael? Contohnya seperti beberapa emiten yang terlihat superior seperti Mika, kemudian yang saat ini punya rencana ekspansi agresif, contohnya di tahun ini, akhir tahun ini tuh dia akan mengoperasikan 2 rumah sakit baru. Kemudian Hill yang diinvestasi atau sahamnya dimiliki oleh Astra sebesar 5,4%, tapi itu enggak dengan beberapa emiten lain, contohnya kayak PRDA, kemudian kayak DGNS yang kinerjanya justru condong tertekan. Jadi ada gap yang cukup jauh antara emiten di sektor kesehatan. Oke, misalnya kalau batu bara hampir mirip-mirip kinerjanya, rata-rata naik ya, naik semua gitu ya. Kalau ini buat ngomongin kesehatan, beda-beda, ada yang perform secara fundamental, ada yang enggak gitu ya. Kalau mencermati perdagangan kemarin, Mas Michael, Health atau Medikaloka dan juga Sido Muncul, karena Sido Muncul juga bagian dari kesehatan gitu ya, naik rata-rata hampir 5% gitu. Kira-kira ini menjadi perhatian Anda juga tidak, Mas Michael? Kalau dilihat secara garis besar, yes. Tapi kalau kita bicara hanya kemarin, itu terjadi karena ada rebalancing index. Jadi kemarin lusa itu ada rebalancing sehingga harga Hill itu memang terkoreksi. Sehingga wajar kalau secara teknikal dia ada yang cover atau ada technical rebound. Begitu juga dengan Kalbe. Nah, tapi kalau kita bicara tren, Hill, Mika, dan Kalbe Pharma itu masih menarik perhatian saya, karena kalau proxy dari fund manager atau proxy dari foreign itu memang mereka masuknya tuh ke yang market cap-nya besar, dan mereka bertiga termasuk salah satu yang market cap-nya terbesar. Secara tren mereka masih uptrend. Oke, lalu bagaimana dengan Sido? Seberapa menarik sebetulnya secara teknikal Sido yang bisa dimanfaatkan, Mas Michael? Ya, jadi Sido setelah mengeluarkan laporan keuangan dan hasilnya mengecewakan investor, saat ini ya dia terkoreksi bahkan lebih dari 20% lebih, dan saat ini memang ada potensi kalau investor sudah melirik lagi, mengingat harganya yang saat ini jauh berada di valuasi yang kemarin. Jadi untuk dikatakan sell off-nya sudah selesai, mungkin saya bisa katakan ya ini sudah terreflect dengan laporan keuangan yang kemarin untuk harga sekarang. Jadi secara teknikal di bawah itu sedang ada
Baik, pola pergerakan akumulasi yang kuat. berarti Anda tidak terlalu merekomendasikan SIDO, lebih ke Yes. HEAL, Mika, dan Kalbe ya? Iya, betul. Rekomendasinya seperti apa untuk ketiga emiten yang berkaitan dengan kesehatan ini? Maksudnya areal koreksinya? Bagaimana? Areal koleksinya atau? Area koreksi, jadi buy on weakness ya? Yes, betul. Oke. Jadi untuk emiten Hill itu karena pergerakannya condong defensif dan pergerakannya jauh lebih slow dibanding dengan emiten-emiten yang lain, ya, maka akan jauh lebih baik kalau untuk emiten ini tuh kita lakukan strategi buy on weakness. Baik, beberapa emiten melakukan buyback, Mas Michael. Sejauh mana ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh investor? Nah, ini menarik ya, Mas, karena seandainya, karena kita tahu saat ini kondisi global itu sedang carut marut, kondisi makro, kemudian kondisi geopolitik yang ada di China dengan Taiwan itu bisa membuat akan ada volatilitas yang besar di bursa. Nah, volatilitas ini akan membuat harga saham itu menjadi jauh lebih dinamis. Nah, ketika harga saham terkoreksi dengan ada aksinya buyback, maka itu bisa menjadi salah satu confident untuk investor melakukan pembelian di market. Dan untuk emiten-emiten yang melakukan buyback seperti contohnya Adaro, UMTR, ERA, DOIT, INTP, Tebing, kemudian BBRI. Nah, boleh saya katakan hampir semua emiten ketika melakukan buyback itu pasti di harga rendah, di harga bawah. So, ketika ada koreksi dari IHSG, mumpung IHSG berada di resisten, maka ini akan jadi kesempatan untuk kita ikut melakukan aksi tersebut, yaitu aksi beli. Oke, mungkin bisa dicermati juga pemirsa di layar ya, deretan saham-saham yang telah maupun sedang melangsungkan buyback seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Michael. Ada Adaro, UNTR, ERA, DOIT, kemudian INTP, Tebik, dan juga BBRI. Cukup banyak emitennya gitu ya. Mana yang layak untuk dicermati Mas Michael atau layak untuk dibeli saat ini? Nah, kalau saya melihat beberapa saham yang masih memiliki view yang baik atau masih memiliki sejalan dengan arah global, itu adalah saham-saham yang bergerak di bidang komoditas. Nah, salah satunya coal itu mungkin ada Adaro dan DOIT. Kemudian big banks ada BBRI. Nah, itu di situ menarik. Oke, Adaro tentu saja sedang ada di tren penguatannya, tapi di seminggu terakhir begitu sudah melemah 2,49%. Artinya secara teknikal ini kemudian masih bisa dimanfaatkan, Pak Michael? Ya, di area 3.600 Adaro karena saat ini dia punya pola. Secara teknikal dia punya pola yang dinamakan dengan double tops dan ada potensi untuk terjadi perlemahan sementara untuk Adaro. Mengingat pergerakan yang kemarin itu sudah terlalu kuat atau sudah terlalu kencang. Nah, area koreksi pertama di Adaro itu menarik di 3.600. Berarti beli di harga bawah, ada koreksi 3.600, akumulasi lagi untuk Adaro ya? Yes. Berapa target untuk Adaro, Mas Michael? Kalau target untuk Adaro sendiri yaitu kembali lagi ke area di atas 4.000. Di atas 4.000. Oke. Selain Adaro tadi BBRI ya? Yes, BBRI. Semenarik apa langkah dari BBRI ini? Nah, BBRI sendiri termasuk salah satu bank yang paling kuat di antara pergerakan lain. Jadi ini termasuk salah satu sektor yang saya suka. Kenapa? Karena GDP kita yang meningkat, harga komoditas yang meningkat akan meningkatkan interest margin dari bank. Nah, Bank BRI sendiri secara teknikal dia sudah melewati angka moving average 200 alias dia strong uptrend. Nah, target dari Bank BRI sendiri itu di angka 5.000. Sementara untuk areal buyback itu di 4.400. Oke. Untuk jangka investasi BBRI yang bisa dilakukan oleh investor seperti apa, Mas Michael? Itu mid to long. Jadi untuk saham-saham seperti Bank BRI yang defensif seperti ini memang time frame-nya tuh panjang. Jangka panjang ya, 44 boleh akumulasi lagi BBRI dengan peluang kenaikan terdekat di posisi berapa Mas Michael? Kalau kenaikan terdekat itu berada di 4.700. 4.700. Oke, satu lagi tadi selain Adaro dan BBRI yang terkait dengan buyback, saham apa Mas Michael? Itu DOIT. DOIT. Oke, kita ke DOIT. Semenarik apa secara teknikal? Nah, DOIT secara teknikal ya dia punya pola bullish di bawah yang dinamakan dengan ascending triangle dan dia juga berhasil break dari MA 200. Nah, areal support atau area terpenting demand daripada Adaro itu di angka 400. Saat ini diperdagangkan di 420, which is itu sudah mendekati areal penting untuk dilakukan buyback.
dengan target itu di angka 500. Oke, dengan target di angka 500 ya. Baik, kita tinggalkan sentimen buyback, pemirsa kita beralih ke saham pilihan.